Shalom teman-teman, apa kabar semua? Pastinya baik-baik saja kan? Terima kasih udah klik video ini. Buat yang baru pertama di Planet Momsi, saya ucapkan selamat datang. Jangan ragu untuk klik tombol subscribe dan komen. Hari ini kita akan DIY set akrilik menggunakan benang Chanel. Kita dapat satu hakpen berukuran 4,5 mm, sepasang ring D, satu buah kancing sodok, nih seperti ini. Tersedia dua jenis paket, yang pakai kancing dan yang enggak. Ini aku beli yang pakai kancing ya. Berikutnya kita juga dapat 3 pieces stitch marker dan 2 pieces jarum plastik. Jarumnya seperti yang ada di foto ya. Terus kita juga dapat pegangan mutiara nih kayak gini, keren ya. Ada kaitnya seperti ini. Selain dapat pegangan, kita juga dapat rantai talinya. Juga dikait ya sistemnya. Ini panjangnya kurang lebih 1 meter. Oke, itu semua isi DIY setnya. Untuk option benang sebenarnya yang ditawarkan adalah t-shirt Yan merek Lotus. Aku mau coba pakai chenille, pengen ngerasain teksturnya yang fluffy untuk dijadiin DIY set kali ini. Pastinya yang paling penting adalah kita dapat akriliknya satu pasang. Jangan lupa dibuka dulu lapisannya, jadi kelihatan tuh bening. Karena aku pesan yang pakai kancing, jadi satunya berlubang seperti ini, yang satunya enggak. Diameternya 18 cm dengan 46 lubang. Sebelum mulai merajut, sebaiknya kita gunting dulu bagian pinggirnya dan bagian tengahnya itu dicopot nanti pas selesai pengerjaan. Jadi si akriliknya itu nggak kotor. Ini adalah keterangan di label t-shirt Yannya ya teman-teman. Dan ini keterangan untuk si benang Chanel. Dan satu hal lagi, karena berbahan polyester, ini memungkinkan si benangnya itu berudulan gitu loh. Rontok-rontok pada ujungnya gitu. Jadi tetap hati-hati kalau ada ujung-ujungnya kayak gini tuh ya nggak usah ditarik, dibiarin aja, atau supaya rapi ya digunting aja. Sejauh ini aku suka ya sama benangnya, lembut terus super fluffy gitu. Si warna merah ini aku pakai untuk next project aja ya. Sekarang aku mau pakai yang warna ungu. Mari kita ke tutorialnya. Kita mulai dengan akrilik yang ada lubang di tengahnya seperti ini untuk tempat kancing sodoknya. Kita akan beri penanda. Tarik garis lurus ke atas. Kemudian hitung mundur ke belakang 5 lubang ya. Dan beri penanda pada lubang yang kelima. Terus kita tarik lagi garis ke atas, kemudian kita hitung ke depan sebanyak 5 lubang. Ya, kita akan merajut dari lubang yang ini, colok aja hakpennya di sana, kemudian jarak antara hakpen dan si marker ini ada 10 lubang ya. Terus kita ambil si benang. Sangkutin aja si benangnya ke hook, kemudian tarik melewati lubang ya. Terus si buntutnya ini usahakan jangan terlalu pendek, jadi kita bisa selipkan berbarengan saat mengerjakan single crochet. Aku akan membuat satu single crochet pada masing-masing lubang. Untuk memulai, buat rantai 1 kali, kemudian buat satu single crochet di lubang sebelahnya. Saat membuat single crochet, si tangan kiri nggak perlu narik benangnya keras-keras, jadi benangnya itu tetap fluffy.
Terus lanjutin deh bikin satu single crochet di setiap lubang. Pelan-pelan aja, yang penting rapi. Lubang berikutnya ini adalah tempat penanda yang tadi kita taruh di situ. Kita bikin satu single crochet, kemudian jangan lupa balikin penandanya di single crochet ini ya. Kemudian kita lanjut deh bikin satu single crochet sampai di lubang terakhir. Dan kita akan bikin slip stitch pada single crochet yang pertama. Abaikan aja sih satu rantai yang kita buat di awal tadi ya. Kita langsung colok aja di single crochet yang pertama. Kemudian kita buat slip stitch. Ya, baris pertama sudah selesai. Dengan menggunakan benang Chanel ini, kita sedikit kesusahan untuk melihat masing-masing stitchnya. Tapi kalau udah terbiasa menjadi gampang kok. Untuk memulai baris kedua, kita bikin satu rantai, kemudian bikin satu single crochet di lubang yang sama pada saat kita bikin slip stitch. Ya, seperti ini. Kemudian kita taruh marker di sana sebagai single crochet yang pertama. Selanjutnya kita bikin satu single crochet di atas single crochet yang sebelumnya kita sudah bikin ya. Seperti yang sebelumnya, kita tetap bikin single crochetnya itu agak longgar kayak gini ya. Terus bikin single crochet masing-masing satu lubang satu dengan sabar seperti ini sampai nanti di penanda atau di marker yang selanjutnya. Sekarang kita lepas penandanya, kemudian kita bikin satu single crochet di sana. Dan kita sudah selesai untuk rows yang kedua, atau di baris yang kedua ini kita udah selesai ya. Iya. Lalu kita putar searah jarum jam seperti yang pada video. Kita akan mulai rows yang ketiga. Untuk memulai kita bikin satu rantai, kemudian bikin satu single crochet di atas single crochet terakhir pada baris kedua tadi. Ya, seperti ini. Satu single crochet dan kasih marker di sana. Terus lanjutin deh bikin satu single crochet pada masing-masing lubang sampai di penanda yang berikutnya. Dan seharusnya kita punya 35 single crochet ya pada setiap barisnya, kecuali baris pertama. Kita sudah ada di akhir baris ketiga. Ya, seperti ini ya. Terus penanda ini kita lepas. Lalu kita bikin satu single crochet yang terakhir. Penanda-penanda ini buat aku ngebantu banget ya
buat menjaga kita biar nggak kelebihan atau nggak kekurangan gitu untuk mengisi setiap lubangnya. Nah, untuk akrilik yang ini udah selesai ya. Kita kasih rantai satu, kemudian kita gunting deh benangnya. Ini teman-teman nggak perlu ikut bakar ujung benangnya kayak di video ya. Aku ini mau coba kalau dibakar itu ujungnya brodol atau enggak gitu. Tapi ternyata lebih bagus nggak dibakar deh. Ini hasilnya 3 rows ini seperti ini, tebel ya, bagus gitu. Nah, sekarang kita ngerjain akrilik yang satunya lagi. Pada dasarnya sama sih, kita juga bikin masing-masing satu single crochet pada tiap lubang. Tapi ini lebih gampang karena kita bebas mau pilih mulai dari lubang yang mana gitu. Untuk memulai kita kait benang di hakpen, kemudian tarik melewati lubang dan buat satu rantai. Nah, ini buntutnya disesuaikan aja agar tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Lanjut mengerjakan satu single crochet pada masing-masing lubang seperti pada akrilik yang A tadi ya, teman-teman. Kita kasih satu marker pada single crochet yang ke-35 dan lanjut lagi sampai habis lubangnya. Ini adalah single crochet yang terakhir, lalu kita slip stitch pada single crochet yang pertama ya, yang tadi. Ya, baris pertamanya sudah selesai. Kita lanjut ke baris yang kedua. Untuk baris yang kedua dan ketiga sama seperti akrilik yang A tadi. Jadi kita hanya bikin satu single crochet bolak-balik. Jumlahnya ada 35 single crochet. Setelah itu kita bisa gunting benangnya, lanjut buat menyatukan akrilik A dan akrilik B. Nah, bagian badannya udah selesai nih. Jadi kita sekarang tinggal nyatuin akrilik A dan akrilik B. Kita ambil benang, kemudian kita lingkarin nih. Ukur kira-kira aja 2 kali putaran seperti pada video ya, teman-teman. Terus kita bisa gunting deh di sini. Terus dengan menggunakan jarum tapestry-nya kita bisa nyatuin kedua sisi bagian tas ini. Teman-teman bisa pakai metode jahit apapun yang kalian bisa. Di sini aku cuma masukin bagian atas, terus tusuk bagian bawah, tusuk bagian atas, tarik benang yang seperti itu. Ini aku jangan lupa untuk dilepas ini yang bagian pelapis yang dalamnya ya, jangan lupa untuk dibuka.
hasilnya tuh, cantik hasilnya, empuk fluffy. Lalu kita buka pelindung akriliknya yang bagian dalam, kita buka dia. Ini juga kita buka. Kita buka dia, sudah. Lalu kita lanjut selesaikan menyambung bagian ini. Sekarang kita pasang ini di kedua sini, menentukan letak kita mau pasang di mana. Kalau saran aku sih jangan terlalu turun sini, tapi kita agak sini nih, kita pasang. Jadi dia tuh di sini nih. Kalau di sini nanti nggak muat, atau kita coba dulu kira-kirakan dia di sini. Kira-kira di mana nih? Ya, aku mau dia letaknya di sini, jadi nggak terlalu atas karena nanti kita akan bikin penutup di sini. Kita akan bikin penutup, jadi dia nggak terlalu atas, nggak terlalu bawah. Di sini pas kira-kira. Setelah kita tentukan di mana mau taruh letak
ring D-nya kita jahit dengan rapi ya. Pasang juga di sisi satunya dan sembunyikan sisa buntutnya. Nah, ring D-nya udah kepasang nih dua-duanya. Sekarang kita siap untuk buat flapnya atau kita buat tutupnya ya. Taruh stitch marker di sisi akrilik yang gak ada lubang tengahnya ya. Jumlah penanda yang ini sampai ke penanda yang satunya ada 15 stitches. Buka penanda pertama, lalu kita masukkan si hakpen ke situ dan ambil benang, kaitkan lalu lewati lubang. Buat 3 rantai, kemudian buat 1 double crochet di lubang sebelahnya. 3 rantai ini kita anggap sebagai 1 double crochet ya teman-teman. Lanjutkan membuat 1 double crochet sampai pada marker yang satunya. Lepas markernya dan kemudian kita juga bikin 1 double crochet di sana. Baris pertama untuk bagian flapnya udah selesai. Sekarang kita putar searah jarum jam dan kita mulai di baris kedua. Untuk memulai baris kedua, kita bikin 1 double crochet di lubang yang tadi. Udah gitu kita bikin 1 rantai dan ini kita hitung sebagai 1 double crochet. Kita taruh marker sebagai penanda bahwa itu adalah double crochet yang pertama di baris yang ini. Sekarang kita buat back post double crochet.
Yang sebelahnya kita buat front post double crochet. Sebelahnya lagi kita buat back post double crochet. Ya, seperti ini jadinya. Dia mempunyai tekstur yang berbeda dengan bagian bodinya tadi. Di stitch kedua terakhir kita buat back post double crochet. Ya, di stitch yang ke-15 ini kita bikin satu double crochet di atas rantai satu dari baris yang sebelumnya. Ya, baris kedua udah selesai dan ini sisa benangnya ini nanti akan kita selipkan pada saat akhir pengerjaan tutup ini. Untuk round ketiga kita putar. Kemudian kita bikin satu double crochet dan rantai satu. Taruh stitch marker juga di bagian sini. Lanjutkan membuat front post di atas front post dan back post di atas back post sampai pada akhir dari baris ini. Di sini front post dan di sebelahnya double crochet biasa. Ya, seperti ini ya hasilnya. Kita buat satu baris lagi back post front post double crochet, udah gitu kita ganti stitchnya. Untuk round yang keempat sama seperti round yang kedua, kita bikin satu single crochet di sana, kemudian rantai satu. Beri penanda. Dan buat satu back post di atas satu back post, front post di atas front post, back post di atas back post, terusnya begitu.
Untuk baris yang kelima kita akan bikin 1 single crochet pada masing-masing lubang. Jumlahnya ada 15 single crochet. Beri marker di single crochet yang pertama, kemudian lanjut membuat 1 single crochet pada masing-masing lubang. Untuk baris yang keenam kita akan mulai decrease pada awal dan akhir baris. Sekarang kita di baris yang ketujuh dimulai dengan 1 decrease, kemudian 9 single crochet dan 1 decrease. Kita mulai baris yang ke-8 dengan 1 decrease, kemudian 7 single crochet dan 1 decrease.
Kemudian baris yang ke-9 1 decrease, 5 single crochet dan 1 decrease. Baris yang ke-10 1 decrease, 3 single crochet dan 1 decrease. Baris ke-11 1 decrease, kemudian 1 single crochet dan 1 decrease. Dan untuk baris yang ke-12 dan 13 tinggal isi 1 single crochet masing-masing pada lubang, bolak-balik. Udah gitu kita gunting benangnya dan tempel kancing slotnya. Jika teman-teman sudah merasa senang nih dengan bentuknya, sudah dilihat, oke, teman-teman bisa gunting benangnya. Ini aku sedang merapikan sisa-sisa benangnya, diselip-selipin aja di sana serapi mungkin. Sisa benangnya udah diselipin, bentuknya udah oke. Sekarang waktunya untuk pasang kancing sodoknya. Pasang si ujungnya ini dijepit di ujung benang atau sesuaiin aja bagaimana teman-teman pasang si kancing sodoknya ya. Di sini aku mau melepas penutup akriliknya untuk pasang kancing sodoknya.
Kancingnya udah terpasang, udah oke. Sekarang kita ke bagian talinya. Ini cukup selipin benangnya ke hakpen, udah gitu kasih rantai 1 seperti ini. Ya, dan taruh 1 single crochet di sana. Terus di sini aku mau jelujur aja sih benangnya ke rantai tasnya. Atau teman-teman bisa pakai teknik apapun. Kalau memang sisa benangnya banyak ya mungkin bisa dikasih single crochet pada masing-masing lubang. Tapi di sini benang yang sisa itu cuma pas-pasan untuk atau sepanjang rantainya gitu. Jadi aku jelujur aja, mungkin namanya jelujur ya. Setelah semua terpasang di bagian talinya, udah deh proyek kita DIY acrylic bag dengan benang chenille udah selesai. Aku ucapkan terima kasih ya buat teman-teman yang udah nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Selamat berkreasi dengan benang. Akhir kata, saya doakan semoga Tuhan memberikan kelancaran rezeki, kesehatan, dan kebahagiaan buat teman-teman semua berserta keluarga. Sampai jumpa di video selanjutnya.